Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ibu Julia Nursari. Yuk, mari kita belajar matematika. Terima kasih untuk subscribe-nya. Nah, materi yang akan Ibu bahas adalah sistem persamaan linier dua variabel. Mari kita lihat kompetensi dasarnya dulu ya. Nah, anak-anakku sekalian, inilah kompetensi dasarnya, yaitu menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian kompetensi dasar untuk keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Kita lihat indikatornya. Nah, indikatornya dia memberikan contoh masalah sehari-hari, bisa membuat model matematika dari permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDP, menentukan penyelesaian SPLDP dengan metode grafik, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Kita lihat tujuan pembelajarannya. Nah, anak-anakku sekalian, setelah pembelajaran, anak-anakku sekalian harus dapat memberikan contoh masalah sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDP, membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDP, kemudian menentukan penyelesaian SPLDP dengan metode grafik dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier. Nah, kita ke materi ya. Nah, ini di sini ada materi prasyarat. Nah, materi prasyarat supaya kalian mudah memahami sistem persamaan linier dua variabel harus menguasai aljabar, materi aljabar di kelas 7 ya. Kemudian persamaan linier satu variabel juga di kelas 7. Kemudian ordinat ini di kelas 8 sudah dipelajari ya. Koordinat kartesius karena nanti ada menggambar grafik ya berhubungan dengan ini. Kemudian persamaan garis lurus yang sebelum materi sistem persamaan linier dua variabel sudah dipelajari. Nah, kemudian ini di atas ini adalah bentuk umum dari sistem persamaan linier dua variabel. Bentuk umumnya seperti ini. Tetapi bisa juga bentuknya tidak seperti ini. Persamaannya bisa saja berbentuk Y sama dengan MX ditambah C, seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya ya. Lanjutkan ke persamaan linier dua variabel. Jadi sebelum ke sistem persamaan linier dua variabel, kita bahas dulu persamaan linier dua variabel. Kalau sistem SPLDP itu persamaannya dua atau lebih ya. Nah, kalau ini persamaannya satu saja kalau persamaan linier dua variabel. Pada persamaan linier dua variabel ada yang harus dipahami terlebih dahulu, yaitu mengenai variabel terikat atau bergantung dan variabel bebas. Nah, sekarang supaya paham ya, dimulai dari contoh soal nomor 1. Setiap hari, Ali diberi uang jajan oleh ibunya sebesar Rp7.000 dan setiap hari, Ali menyisihkan dari uang jajannya itu Rp2.000 untuk ditabungkan. Nah, soalnya A. Buatlah persamaan linier dua variabel yang menyatakan besarnya uang yang ditabungkan oleh Ali dalam waktu tertentu. Dari persamaan yang kalian buat,
manakah variabel yang bergantung terhadap variabel lain? Nah, mari kita lihat penyelesaiannya. Nah, misalkan besarnya uang yang ditabungkan Ali dalam waktu tertentu itu adalah Y. Jadi besarnya uang yang ditabungkan Y ya. Dan waktu dalam satuan hari atau banyak hari sama dengan X. Misalkan dengan X ya, banyak harinya. Maka, nah yang A ini membuat persamaannya, maka besarnya uang yang ditabungkan atau Y sama dengan, nah ini banyak harinya, setiap hari nabungnya 2000. Jadi persamaan linier dua variabelnya Y sama dengan 2000X. Nah ini ada dua variabel ya, Y dan X atau X dan Y. Kemudian yang B, variabel yang bergantung terhadap variabel adalah variabel Y, karena besarnya Y bergantung pada banyaknya hari. Jadi semakin banyak hari, maka Y juga atau besar tabungannya juga semakin besar ya. Nah, jadi untuk variabel terikat atau variabel bergantung, contohnya ini ya. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Nah, sekarang masih persamaan linear dua variabel, tapi ini menentukan selesaian dari PLDP atau persamaan linear dua variabel. Contoh nomor 2. Kakak akan naik taksi dengan tarif awal Rp5.000 dan tarif setiap kilometernya Rp6.000. Soalnya, buatlah persamaan linear dua variabel yang menyatakan besarnya biaya yang harus dibayar oleh kakak. B. Dari persamaan yang kalian buat, manakah variabel terikat dan manakah variabel bebas? C. Tentukan beberapa selesaiannya. Jadi tentukan beberapa penyelesaiannya ya. D. Gambarlah grafiknya. Nah, mari kita lihat penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya dimulai dengan pemisalan ya. Nah, misalkan biaya yang harus dibayar oleh kakak adalah Y dan jarak yang ditempuh adalah X. Jarak satuannya kilometer ya. Maka Y sama dengan 6.000X ditambah 5.000. Jadi yang harus dibayar oleh kakak itu ini 5.000-nya yang awal tadi, tarif awal. Kemudian ini setiap kilometernya 6.000. Jadi 6.000 dikalikan X ditambah 5.000 itu adalah yang harus dibayar kakak. Nah, ini persamaan linear dua variabelnya. Sekarang yang B, variabel terikatnya adalah Y dan variabel bebasnya adalah X karena nilai Y bergantung pada nilai X. Jadi jika jarak semakin jauh, maka pembayaran pun semakin besar ya. Kalau jaraknya sedikit, pembayaran pun sedikit. Nah, itu variabel terikat dan variabel bebas. Yang C, nah ini beberapa selesaiannya. Nah, cara untuk menentukan selesaiannya boleh dimulai dari jika X sama dengan 1. Artinya jika X sama dengan 1 km ya jaraknya. Nah, jika X 1, maka Y-nya 6.000 kali 1 ditambah 5.000. Y-nya 11.000 atau selesaiannya adalah 1,11.000. Jika X sama dengan 2,
maka Y sama dengan 6.000 kali 2 ditambah 5.000. Maka Y-nya 17.000. Jadi selesaiannya 1,17.000. Jika X sama dengan 3, maka Y-nya sama dengan 6.000 kali 3 ditambah 5.000. Maka Y-nya 23.000. Selesaiannya adalah 1,23.000. Nah, dari beberapa selesaian ini juga bisa digambarkan untuk grafik ya. Jadi untuk grafik bisa melihat dari selesaian ini. Nah, kita lihat untuk yang D-nya, untuk grafiknya seperti apa. Nah, grafik selesaian dari persamaan linier yang barusan ya. Nah, menentukan selesaian juga dapat dengan membuat tabel. Nah, tabel ini jarak ya, kemudian biaya, kemudian selesaian. Nah, jika jaraknya 0, nah maka ini dimasukkan ke persamaan tadi, diperoleh biaya 5.000. Jika jaraknya 1 km, maka biaya 11.000. Jika 2, 17.000. 3, 23.000. 4, 28.000. 5, 33.000, dan seterusnya. Kemudian ini adalah selesaiannya. Nah, dari selesaian ini kita bisa membuat grafiknya. Nah, inilah grafiknya. Nah, grafik untuk selesaian dari persamaan linier 2 variabel. Cara menggambarnya, pertama digambar sumbu X ya, kemudian sumbu Y, ingat. Nah, kemudian pada sumbu X, biasanya ini untuk variabel bebas, biasanya ya. Kemudian, kalau bilangannya kecil, cukup satu satuan itu untuk satu bilangan seperti ini ya, berurutan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita lihat untuk Y-nya, nah ini Y-nya kan sampai 35.000, maka kita gunakan skala. Apa artinya skala? Jadi untuk pada bilangan pada sumbu Y, kita buat skala 1. Jarak 1 ini dipakainya 5.000 ya. Jadi 5.000, kemudian sini ada sebelum 11.000 ini 10.000, kemudian sininya ada ini 5.000, kemudian ada 15.000 ini di sini. Ini sampai sini 35.000. Nah, maaf ya, ini yang tertera di sini. Ini yang sudah menjadi pasangan-pasangan dari selesaian untuk masing-masing X. Nah, sehingga tidak terlihat ya skalanya. Hanya ini skalanya, kalau di awal 1 ini 5.000, artinya 1 banding 5.000. Nah, kalau untuk ini grafik dari selesaiannya ya. Nah, ini titik-titik yang diperoleh dari selesaian. Kemudian kenapa ini kok ada garisnya dihubungkan dengan garis? Padahal kan di sini hanya berupa titik-titik saja. Nah, mari kita lihat alasannya. Grafik selesaian dihubungkan dengan garis menunjukkan selesaiannya itu bukan hanya 6 titik atau 6 selesaian saja. Ini kan ada 6 ya. Nah, jadi bukan 6 titik saja, tetapi banyak atau lebih dari 6. Kenapa banyak? Karena nilai X jarak, ini jaraknya bisa saja pecahan. Bisa 1,5, 1,7, 1,8, 2,5, 2,8, dan seterusnya. Nah, sehingga ini ditariklah, dihubungkanlah dengan garis.
Nah, jadi karena kalau pecahan itu di antara ini masih ada selesaian yang lainnya di antara titik-titik selesaian ini ya. Nah, makanya dihubungkan dengan garis. Nah, kita lanjutkan. Selingan dulu sebentar ya. Untuk yang belum subscribe, silahkan untuk tekan subscribe-nya dan bunyikan loncengnya serta like jika suka. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDP. Perhatikan masalah berikut. Ibu akan membeli 10 botol jus dan 10 botol susu kedelai seperti yang telah dibelinya 2 hari berturut-turut sebelumnya. 2 hari sebelumnya, ibu membelinya dengan harga seperti pada gambar berikut. Nah, ini 2 hari berturut, ini hari yang pertama, kemudian hari berikutnya ini harganya, ini belinya sekian botol susu dan sekian kotak jus, harganya 80.000 dan ini harganya 50.000. Kemudian ibu ingin membeli lagi 10 botol jus dan 10 botol susu kedelai. Nah, berapakah minimal uang yang harus disediakan ibu untuk membeli 10 botol jus atau 10 kotak jus dan 10 botol susu kedelai? Nah, sebelum menjawab permasalahan ini, mari kita perhatikan bagaimana cara menyelesaikan masalah lainnya yang terkait dengan sistem persamaan linier dua variabel. Nah, jadi ini kita lanjutkan nanti di belakang ya. Kita lanjutkan dulu ke masalah yang lainnya yang terkait dengan SPLDP. Nah, ini contoh masalah lain yang berhubungan dengan SPLDP. Paman membeli sepeda motor untuk digunakan sebagai sarana Gojek. Harga pembelian motor 16 juta rupiah. Dalam pekerjaan Gojeknya, setiap hari paman memperoleh penghasilan 200.000 dan setiap hari menghabiskan bensin 5 liter. Jika harga 1 liter bensin 8.000, dalam berapa hari paman dapat membayar semua modalnya, termasuk pengeluarannya untuk bensin ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, dari soal dapat dibuat 2 persamaan, yaitu persamaan untuk pengeluaran dan persamaan untuk pendapatan. Misalkan besar modal dimisalkan dengan M, sama waktu atau jumlah hari kita misalkan dengan X, dan pendapatan kita misalkan dengan P. Pengeluaran bensin setiap hari 40.000, maka diperoleh 2 persamaan berikut. Nah, modal termasuk bensin ya. Nah, tadi membeli motornya 16 juta, kemudian untuk modal bensinnya sehari 40.000, jadi 40.000 kali X kalau untuk sekian hari. Nah, kemudian untuk pendapatannya itu sehari 200.000, maka persamaan untuk pendapatannya P sama dengan 200.000 X. Nah, ini adalah sistem persamaan linier dua variabel. Biasanya ada tanda seperti ini atau boleh ditulis ke pinggir pakai dan. Nah, kemudian untuk mendapatkan kembali semua uang yang dikeluarkan, berarti jumlah pendapatan harus sama dengan jumlah pengeluaran.
Dan keadaan seperti ini disebut impas, atau ada istilahnya yaitu break even point ya. Nah, berapa lama atau berapa hari supaya sampai pada titik impas? Maka harus ditemukan X yang sama untuk kedua persamaan. Cara penyelesaiannya, nah ini ada beberapa cara. Kita lihat yuk bagaimana caranya. Nah, cara satu, menggunakan tabel pengeluaran dan pendapatan. Nah, dengan menggunakan tabel pengeluaran dan pendapatan mencapai nilai sama pada nilai X 100. Artinya, modal atau pengeluaran akan kembali setelah 100 hari. Yuk kita lihat tabelnya. Nih tabel. Nah, ini untuk menentukan ini kita tidak usah semuanya, tapi kita tentukan beberapa saja ya. Jadi kita loncat-loncat saja. Ini jika X-nya 88, kemudian jika X-nya 99, kemudian jika X-nya 100. Nah, ini jika 200 berbeda ya. Nah, sekarang ternyata pengeluaran dan pendapatan akan sama pada saat X-nya 100 atau setelah 100 hari maka modal dan pengeluaran sama. Nah, inilah yang disebut titik impas, yaitu 100,20 juta. Ini cara satu. Nah, kemudian cara yang kedua, kita bisa membuat grafik dari kedua persamaan. Dari tabel pengeluaran dan pendapatan dapat dibuat grafik dari kedua persamaan tersebut, seperti pada gambar. Nah, ini grafiknya. Pada gambar, dengan menggunakan grafik diperoleh titik temu atau titik impas, pengeluaran dan pendapatan pada titik 100,20 juta. Artinya, pada saat 100 hari, nilai pendapatan dan pengeluaran sama atau impas, atau modal yang dikeluarkan sudah kembali. Nah, jadi ini grafiknya. Boleh cara membuat grafik itu seperti yang sudah sebelumnya dipelajari, menentukan titik potong dua sumbu, atau boleh juga dengan menggunakan tabel. Ini diperoleh dari tabel ya, dibuat ke grafik. Kemudian cara berikutnya. Nah, cara yang ketiga. Karena diinginkan nilai pengeluaran dan modal sama, maka kita dapat membuat persamaan seperti berikut. Pengeluaran sama dengan pendapatan. Atau 40.000 X tambah 16 juta sama dengan 200.000 X. Berikutnya 200.000 X dikurangi 40 X sama dengan 16 juta. 160.000 X sama dengan 16 juta. Maka X-nya 16 juta dibagi 160.000 atau X-nya 100. Nah, dengan cara ini pun hasilnya sama, X-nya 100. Nah, itu sudah ada 3 cara ya menentukan selesaian dari SPLDT. Selingan dulu sebentar ya. Untuk yang belum subscribe, diingatkan supaya subscribe dulu dan bunyikan loncengnya, serta like jika suka. Nah, kita lanjutkan dengan menentukan selesaian SPLDT dengan metode grafik.
Nah, contoh tentukan HP. HP ini himpunan penyelesaian dari Y tambah 2X sama dengan 0 dan 2Y dikurangi 4X sama dengan negatif 8. Nah, ini dengan metode grafik ya. Nah, caranya dengan menggambar kedua garis pada bidang kartesius. Masih ingatkah cara menggambar grafik dari garis yang diketahui persamaannya? Tentunya masih ingat ya, ini kan baru dipelajari sebelumnya. Nah, tentukan dulu titik potong ya. Jadi menentukan titik potong, buat titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, caranya boleh dengan ini membuat untuk grafiknya ada sumbu X, sumbu Y. Kemudian ada persamaan yang pertama yaitu Y tambah 2X sama dengan 0. Nah, kita tentukan nilai X dan Y-nya. Nah, yang pertama ini untuk titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, jika kita tentukan jika X-nya 0, kita cari berapa Y-nya. Nah, ini jika X-nya ini 0, maka ini nilainya jadi 0 ya. Maka Y sama dengan 0. Nah, kemudian kalau titik potong dengan sumbu X sumbu Y biasanya 1 X-nya 0, kemudian titik 1 lagi jika Y-nya 0. Nah, kebetulan ini jika Y-nya 0, X-nya juga 0. Nah, maka kita harus mencari sebuah titik yang lain. Misalnya, kita tentukan dulu X-nya 1. Nah, jika X-nya 1, berapakah Y-nya? Nah, jika X-nya 1, 2 dikali 1, 2. Berapa Y-nya? Supaya Y ditambah 2 sama dengan 0. Maka Y-nya adalah negatif 2. Nah, untuk garis yang kedua, 2Y dikurang 4X sama dengan negatif 8. Nah, kita tentukan nilai X dan Y-nya. Karena kita mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y, maka kita tentukan jika X-nya 0 berapa Y-nya, dan jika Y-nya 0 berapa X-nya. Nah, sekarang jika X-nya 0, maka kita peroleh Y-nya negatif 4. Dari mana negatif 4? Nah, jika X-nya 0, maka di sini diganti dengan 0. Negatif 4 kali 0, ini 0 ya. Sehingga ini 0, maka di ruas kiri tinggal 2Y. 2Y sama dengan negatif 8. Maka Y-nya adalah negatif 4. Nah, sekarang jika Y-nya yang 0. Nah, jika Y-nya 0, berapakah nilai X-nya? Nah, jadi ganti Y-nya ini dengan 0. 2 kali 0, ini 0. Sehingga di ruas kiri tinggal negatif 4X. Negatif 4 kali X sama dengan negatif 8. Maka X-nya adalah 2. Nah, itu cara menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Nah, dari pencarian titik potong maka diperoleh untuk garis yang pertama diperoleh titik 1, negatif 2 dan 0,0. Kemudian dari garis yang kedua diperoleh dua buah titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y, yaitu 0, negatif 4 dan 2,0. Nah, sekarang kita tinggal meletakkan titik-titik yang sudah diperoleh ini ke bidang kartesius. Kita lengkapi dulu untuk bilangan pada sumbu X-nya. Karena X-nya memuat, kemudian Y-nya
Nah, ini untuk garisnya, kemudian kita buat tadi titik-titiknya adalah 1, -2 ada di sini ya, kemudian 0,0. Nah, ini garis yang pertama. Kemudian garis yang kedua 0,-4, kemudian titik yang berikutnya 2,0. Kemudian tarik garisnya. Nah, ternyata berpotongan di sini ya. Nah, berapakah titik potongnya? Nah, ini titik potongnya, kita lihat. Untuk menentukan titik potong dari titik ini, lihat ke sumbu X di angka berapa? Ternyata di angka 1. Dan lihat ke sumbu Y, ternyata di angka, ini kalau diberi angka -2 ya. Sehingga titik potongnya yaitu 1,-2, dan ini adalah himpunan penyelesaiannya. X-nya 1, Y-nya -2. Nah, ini cara menentukan himpunan penyelesaian dengan metode grafik. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita kembali ke masalah ibu yang tadi akan membeli 10 botol atau 10 kotak jus dan 10 botol susu kedelai seperti yang telah dibelinya 2 hari berturut-turut sebelumnya. Nah, 2 hari sebelumnya ibu membelinya dengan harga seperti pada gambar. Nah, ini tadi soalnya sudah dibaca ya di awal, dan sekarang kita kembali ke sini setelah menyelesaikan beberapa masalah lainnya yang terkait dengan SPLDP, dan barusan sudah menyelesaikan salah satu soal dengan menggunakan grafik. Nah, ini pun soal cerita ini kita selesaikan dengan metode grafik, karena untuk pertemuan ini yang kita bahas adalah dengan metode grafik. Nah, penyelesaiannya, sebelum membuat grafik tentunya kita harus membuat dulu persamaan dari masing-masing. Ini kan ada 2 ya, 2 harga. Nah, buat dulu model matematika atau persamaan dari kedua harga pembelian. Misalkan harga 1 botol jus X atau 1 kotak jus misalkan X dan 1 botol susu kedelai Y, maka diperoleh kedua persamaan berikut. Nah, kita lihat 2X ini untuk jus X ya. Nah, ini jusnya ada 2, maka 2X ditambah ini susu kedelainya ada 4, tambah 4Y sama dengan 80.000. Nah, kemudian untuk yang kedua jusnya ada 2X dan susu kedelainya 2. Jadi 2X tambah 2Y sama dengan 50.000. Nah, ini adalah sistem persamaan linear 2 variabelnya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan selesaiannya? Nah, ini dengan metode grafik. Nah, setelah membuat kedua persamaan, kemudian tentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y dari kedua persamaan tersebut. Sama seperti yang sebelumnya ya, tentukan dulu titik potong untuk sumbu X dan sumbu Y. Boleh kita membuat tabel titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, untuk persamaan yang pertama, 2X tambah 4Y sama dengan 80.000. Nah, tadi untuk mencari titik potong, jika X-nya 0, maka cari Y-nya berapa? Dan yang satu lagi, jika Y-nya 0, cari berapa X-nya? Jadi titik potong dengan sumbu Y itu jika X-nya 0, dan titik potong dengan sumbu X itu jika Y-nya yang 0. Nah, sekarang jika X-nya 0, maka ganti ini
2 kali 0, ini 0 ya, sehingga di ruas kiri tinggal 4Y. 4Y sama dengan 80.000. Nah, jadi Y-nya 20.000. 4 kali 20.000 sama dengan 80.000. Nah, sehingga diperoleh titik potong 0,20.000. Berikutnya jika Y-nya yang 0, nah kalau Y-nya 0 maka 4 kali 0, berarti ini nilainya 0 ya. Nah, sehingga 2X sama dengan 80.000. Nah, berapa X-nya? 2 kali berapa supaya hasilnya 80.000? Nah, 2 kali 40.000 artinya X-nya 40.000. Sehingga diperoleh titik potong 40.000,0. Ini dari persamaan pertama. Nah, persamaan yang kedua, 2X tambah 2Y sama dengan 50.000. Jika X-nya 0, maka 2 kali 0. Ini 0, maka 2 kali Y 50.000, maka Y-nya 25.000. Diperoleh titik 0,25.000. Kemudian jika Y-nya 0 sekarang, jika Y-nya 0, 2 kali 0, ini 0, maka 2X 50.000, sehingga X-nya 25.000. Jadi diperoleh titik potong 25.000,0. Nah, ini sudah diperoleh ya titik potong dari kedua garis, titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Maka berikutnya maaf ya. Nah, ini 0,20.000. Nah, ingat ya, kalau bilangannya besar, artinya kita gunakan skala ya. Ini untuk X, baik untuk X dan Y, ini nilainya puluhan ribu, sehingga tidak mungkin kalau satu satuan ini untuk satu bilangan yang berurutan. Tapi kita harus menggunakan skala. Nah, contohnya ini menggunakan skala, ini pada sumbu X, menggunakan skala 1:5000. Nah, jadi ini satu jarak ini setiap satu satuannya 5.000. Jadi 5.000, 10.000, 15.000 dan seterusnya. Nah, ini pun sama ya, 5.000, 10.000, 15.000 dan seterusnya. Nah, jadi ingat, jika bilangannya besar maka kita gunakan skala ya untuk menuliskan bilangan pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, untuk garis yang pertama 0,20.000. Nah, ini 0,20.000 di sini ya. Kemudian 40.000,0. Nah, ini 40.000,0. Kemudian kita tarik garisnya dari sini ke sini. Nah, berikutnya 0,25.000. X-nya 0, kalau X-nya 0 artinya tidak ke kiri, tidak ke kanan, atau X-nya 0 itu ada di sumbu Y. Untuk X0 ada di sumbu Y ya. Kemudian Y-nya 25.000, artinya ini 0 naik ke atas sampai 25.000. Nah, berikutnya X-nya 25.000, berarti ini lihat pada sumbu X 25.000. Y-nya 0, artinya Y-nya tidak terletak di sumbu X ini. Jadi tidak ke atas, tidak ke bawah, tapi ada pada sumbu X ini. Nah, ini 25.000,0. Jadi hati-hati ya menyimpan titik pada bidang kartesius. Jadi diingat lagi materi koordinatnya. Nah, kemudian sudah ada dua garisnya. Kemudian berikutnya lihat titik potongnya, dan ini adalah titik potongnya. Nah, untuk menentukan titik potong, tarik ke sumbu X sampai di angka berapa? Ternyata sampai di angka 100.000, artinya X-nya 100.000. Ini 10.000 ya, maaf. Ini 10.000. Nah, kemudian pada sumbu Y, ini lihat ke sebelah kiri ke sumbu Y, artinya Y-nya 15.000.
Nah, sehingga diperolehlah selesaiannya X-nya 10.000, Y-nya 25.000. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Pertanyaannya adalah jika membeli 10 jus, 10 kotak jus dan 10 botol susu kedelai, artinya masing-masing ini dikali 10 ya. 10.000 dikali 10 100.000, kemudian 15.000 dikali 10 150.000. Nah, 100.000 ditambah 150.000 jadi 250.000. Nah, jadi ibu harus menyediakan uang minimal. Jadi ibu kalau belanja untuk 10 kotak jus dan 10 botol susu minimal harus membawa uang sebesar 250.000. Nah, itulah materi untuk pertemuan kali ini. Nah, bagaimana setelah materinya? Nah, setelah selesai materi, seperti biasa, nah tadi materinya sudah selesai ya. Nah, kita ke evaluasinya. Nah, jadi ini tugasnya ya, latihan yang harus anak-anakku sekalian kerjakan. Mana soalnya ya? Nah, kita lihat soalnya. Nah, di sini ada 5 nomor. Ada nomor 1 nih yang di atas, kemudian ada nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Yuk kita lihat bagaimana nomor 1. Sebentar ya. Nah, ini nomor 1. Perhatikan soalnya nomor 1. Biaya untuk merawat kereta kuda adalah 20.000 per hari, serta perbaikan kuda dan kereta 3 juta rupiah. Nah, jadi ini tentang kereta kuda ya. Perbaikan kereta kuda dan keretanya 3 juta. Kemudian biaya perawatan setiap harinya 20.000. Nah, jika ongkos untuk 1 kali naik berkeliling kota 40.000, tentukan A. Persamaan pengeluaran dan pendapatan. B. Berapa kali kereta untuk berkeliling kota supaya memperoleh break-even point atau titik imbas ya, seperti yang tadi. Nah, ini nomor 1. Nah, kita kembali ke evaluasi. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Ya, tunggu bentar ya. Aduh. Kita lihat nomor 2. Kok ini ya nomor 2-nya, apakah ini hal yang menggembirakan? Hore, zong. Ini nomor 2-nya zong katanya ya, zong kosong, tidak ada soalnya. Nah, berarti baru nomor 1 tadi ya yang ada soalnya ya, tugasnya baru 1. Kita lanjut ke nomor 3. Ini nomor 1. Nah, ini nomor 3. Tentukan selesaian dari sistem persamaan linier 2 variabel berikut menggunakan metode grafik. Ini untuk soal yang A, Y sama dengan 2X tambah 9, kemudian persamaan keduanya Y sama dengan 6 dikurangi X, kemudian yang B-nya Y sama dengan 2X tambah 5, kemudian Y sama dengan setengah X dikurang 1. Nah, ini silahkan dibuat grafik ya dari masing-masing.
Iya, kita ke nomor 4. Ya, kita lihat nomor 4. Nah, sepertinya ini hal yang menggembirakan ya. Izong lagi. Ternyata soalnya nomor 1, nomor 3. Nomor 4 tidak ada soal. Ya. Sampailah di nomor 5. Nah, ini nomor 5 ternyata ada soalnya ya. Nah, berarti latihan soalnya nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. Nah, nomor 5 soalnya 3 kaos dan 5 topi dijual seharga 220.000. Kemudian 2 kaos dan 6 topi dijual seharga 200.000. Berapakah harga 1 kaos dan 1 topinya? Nah, silakan ini menggunakan metode grafik ya, karena kita pertemuan ini belajar mengenai selesaian SPLDP-nya dengan metode grafik. Jadi silakan diselesaikan dengan metode grafik. Ya, ini adalah soal terakhir. Nah, sehingga dengan berakhirnya soal nomor 5, maka berakhir pula pertemuan kita pada kesempatan ini. Terima kasih ya sudah memperhatikan penjelasan tentang materi SPLDP dengan metode grafik. Nah, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum.